Serikat Pekerja Migran Taiwan mengadakan konferensi pers sebelum Hari Pekerja Migran Internasional yang jatuh pada tanggal 18 dan menegaskan 200.000 PMA sektor domestik yang menopang kebutuhan perawatan jangka panjang Taiwan tidak mendapatkan perlindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka yang bekerja 24 jam dan sering tidak bisa beristirahat dengan baik hanya menerima gaji 17.000 yang lebih rendah dari gaji pokok negara penerlut lain. 他们的薪资低于基本工资，他们的工时可能会长达24小时待命，有那么多人3年没有休过1天的假。通过许多案例，明明移工放假当天还被雇主要求煮好给全家人早餐之后才可以放假，也会要求下午5点。Serikat Buruh akan bekerjasama dengan anggota parlemen untuk mengajukan UU layanan keluarga ke Yuan Legislatif dan dimasukkan ke dalam perencanaan perawatan jangka panjang. 家事劳工的他的作息跟一般的我们厂工的那个情况不一样，所以很难用劳动基准法的一般规定来去做处理。 MOL menyatakan kesulitan pencapaian konsensus tentang isi undang-undang khusus dari semua lapisan masyarakat. Di sisi lain akan memperkuat asuransi dan keselamatan diri untuk melindungi hak-hak PMA sektor domestik. Taiwan bertambah 8 PMI terdiagnosis sebelum habis masa karantina pada tanggal 12 hingga 14. CCC sebelumnya mengumumkan penundaan pemasukan PMI selama 2 minggu karena Indonesia merupakan negara pengimpor kasus COVID-19 terbanyak di Taiwan. Waktu penundaan ini akan berakhir pada Kamis tanggal 17. MOHW akan mengadakan rapat untuk membahas langkah-langkah pendukung dan melihat kesediaan pihak berwenang Indonesia dalam hal lembaga inspeksi bersertifikat sebelum memutuskan kembali dibukanya pemasukan PMI ke Taiwan. 我们看这个月来，35位这样确诊的印尼移工，那有21位，其他都有 PCR 阴性的报告。那在这么高的一个比例里面，那对我们的措施来讲，那无疑是一种很大的一个破口了所以这个认证的机构大概是需要的。 Penundaan pemasukan PMI ke Taiwan menyebabkan kekurangan pekerja untuk sektor domestik dan pengasuh legal dikabarkan menaikkan harga layanan. Chen Shizong akan berdiskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatasi masalah kekurangan pekerja di masa pandemi. Perawatan jangka panjang versi 2 bisa digunakan terlebih dahulu bagi kasus yang mendesak. Tekanan udara terkuat di musim dingin ini akan tiba. Pada hari Senin tanggal 14, suhu di Taiwan akan turun drastis. Cuaca yang basah akan semakin dingin di malam hari. Biro Cuaca Pusat CWB memperkirakan suhu paling dingin akan muncul pada tanggal 14 malam dan 15 pagi. CWB memperkirakan suhu terendah 12 derajat akan muncul di dataran rendah dan terbuka. Suhu 14 dan 15 derajat muncul di sebagian kawasan utara dan timur laut hingga hari Kamis. Suhu rata-rata di Taiwan berada pada sekitar 16 hingga 19 derajat. Sementara hujan lebat berpeluang turun di sisi angin kawasan timur laut, Keelung, Yilan, dan Hualien. Gelombang dingin dari daratan Tiongkok juga membawa polusi ke Taiwan. Dari pemantauan kualitas udara Badan Perlindungan Lingkungan EPA Yunlin menunjukkan indeks kualitas udara tingkat peringatan merah pada kawasan Yunlin ke selatan hingga Kaohsiung dan Pingtung. Polusi terutama disebabkan debu partikel halus. EPA menyatakan dampak polusi akan berubah sesuai kondisi akumulasi polusi di Tiongkok dan hujan. Kualitas udara diperkirakan akan membaik pada tanggal 15 pagi. EPA Kaohsiung juga meminta pabrik-pabrik besar untuk mengurangi pelepasan emisi dan melakukan penyiraman air guna mengurangi polusi. Selain itu juga mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas luar, melakukan olahraga berat dan mengenakan masker saat keluar. Jalur barat kereta api lintas Luifang Ho Tong yang sempat terputus karena hujan dan tanah longsor pada tanggal 4 sebelumnya berhasil pulih pada tanggal 13 malam. Kereta api kembali beroperasi pada pukul 5 pagi tanggal 14. Kementerian Perhubungan membagikan amplop merah untuk menyemangati petugas konstruksi kereta api yang membersihkan 9.700 meter kubik tanah longsor, memasang rel baru dan memasang tiang listrik dalam 10 hari sehingga bisa kembali beroperasi pada tanggal 14. Tetapi jalur timur yang dekat dengan perbukitan masih membutuhkan waktu perbaikan selama 1 bulan. Untuk keamanan, kecepatan kereta api lintas Luifang Ho Tong dibatasi 40 km per jam. Keseluruhan jalur akan kembali beroperasi sesuai jadwal pada tanggal 15.